Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nia Rahmawati, dan rekan saya, Nim'atul Husna. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan prinsip-prinsip perorganisasian dalam pembelajaran IPA. Belajar dan mengajar adalah dua proses yang harus terjalin dalam suatu pengajaran agar dapat mencapai sesuatu yang diinginkan. Menurut John Richardson 1957, ada 7 prinsip dalam pembelajaran IPA agar pembelajaran itu dapat berhasil. Yang pertama, keterlibatan siswa secara aktif. Yang kedua, berkesinambungan. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, multi saluran. Yang kelima, penemuan. Yang keenam, totalitas. Dan yang terakhir, perbedaan individual. 1. Prinsip keterlibatan siswa secara aktif. Mengajar berbeda dengan memberitahu. Mengajar dilakukan dengan melibatkan siswa, bukan dengan memberi seperti ceramah yang ada di dalam buku. 5. Implikasi prinsip keaktifan bagi guru di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, memberi kesempatan peluang seluas-luasnya kepada siswa untuk berkreativitas. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk berpengamatan. Yang ketiga, memberikan tugas kelompok individual melalui kontrol guru. Yang keempat, memberikan pujian verbal dan non-verbal terhadap siswa yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan. Yang kelima, menggunakan multimetode dan multimedia di dalam proses pembelajaran. 2. Prinsip berkesinambungan. Untuk menyempurnakan prinsip ini, data minat siswa baik perorangan ataupun kelompok dapat menjadi modal dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. 3. Prinsip motivasi. Motivasi berkaitan erat dengan kebutuhan. Semakin besar motivasi yang ingin kita capai, semakin erat juga untuk mencapainya. Motivasi dalam pembelajaran IPA diartikan sebagai dorongan untuk belajar IPA. Dorongan itu dapat bersumber dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cipta, kebutuhan rasa cinta, termasuk kemampuan untuk berhasil dalam cita-citanya. Motivasi dipengaruhi oleh unsur-unsur kepribadian. 1. Rasa aman dan keberhasilan dalam mencapai tujuan cenderung meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, motivasi bertambah bila para pelajar memiliki alasan untuk percaya bahwa sebagian besar dari kebutuhan hanya dapat dipenuhi. Keempat, prinsip multimetode. Tugas guru adalah mengorganisasi belajar sedemikian rupa sehingga siswa tidak merasa bosan dan dapat menangkap materi pelajaran. Prinsip penemuan. Menurut J. Brunner 1961, ada 4 alasan pentingnya prinsip penemuan. Yang pertama, dapat mengembangkan kemampuan intelektual siswa. Yang kedua, dapat menjadi motivasi intrinsik. Yang ketiga, menghayati bagaimana ilmu itu diperoleh. Dan yang keempat, memperoleh daya ingat yang lebih lama retensinya. Prinsip ini perlu diterapkan dalam pembelajaran IPA karena pada dasarnya anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Sedangkan alam sekitar penuh dengan fakta atau fenomena yang dapat merangsang siswa ingin tahu lebih banyak. Keenam, prinsip totalitas. Prinsip totalitas bertolak dari paham bahwa siswa belajar dengan segenap kemampuan yang ia miliki sebagai makhluk hidup, yaitu panca indera, perasaan, dan pikiran. Semua faktor-faktor atau kondisi yang berada di sekitarnya turut menjadi penentu akan keberhasilan belajar yang dilakukan. 7. Prinsip perbedaan individu. Setiap siswa memiliki karakteristik
sendiri-sendiri yang berbeda-beda satu sama lain. Karena hal inilah, setiap siswa belajar menurut kecepatannya sendiri dan untuk setiap kelompok umur terdapat variasi kecepatan belajar. Prinsip ini dimaksudkan agar siswa dapat memperoleh kesempatan belajar sesuai dengan kapasitas dan minatnya. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, maka perlu diupayakan kesempatan belajar IPA melalui pengalaman lapangan. Karena dengan menjadikan alam sebagai objek dalam IPA, maka kesempatan untuk memperoleh variasi sasaran belajar lebih banyak yang dapat dilihat oleh siswa sesuai minat dan kapasitas. Ketujuh prinsip tersebut dapat dikembangkan dalam pembelajaran IPA yang kontekstual di SD. Hal ini bertujuan agar pembelajaran IPA lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa dapat belajar dengan maksimal.